Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang pengawas sekolah. Selamat menyaksikan video singkat kami. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dan tugas pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan pengawas sekolah bukan diperoleh secara otomatis, tetapi diperoleh setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya, tugas pokok pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Bab 2 Pasal 5 menyebutkan tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. C. Beban dan sasaran kerja pengawas sekolah. Beban kerja pengawas sekolah atau madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya adalah 37,5 jam per minggu termasuk di dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan di sekolah madrasah binaan. Selanjutnya, mengenai sasaran kerja pengawas yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah paling sedikit 10 satuan pendidikan atau 60 guru. Yang kedua, untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sawaniyah, menengah kejuruan atau madrasah aliyah, paling sedikit 7 satuan pendidikan atau 40 guru. Yang ketiga, untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan atau 40 guru. Yang keempat, untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 guru bimbingan dan konseling. 5. Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 5 satuan pendidikan serta secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. D. Kualifikasi dan kompetisi pengawas sekolah. Yang pertama, kualifikasi yang bersifat normatif. Bersifat normatif adalah orang yang harus memiliki watak kependidikan, memahami konsep dasar pendidikan, dan cinta terhadap kemanusiaan. Kualifikasi yang bersifat normatif ini untuk mendukung secara kondusif citra pendidikan sebagai sarana efektif untuk pelestarian nilai-nilai budaya sebuah masyarakat untuk membangsa. 2. Kualifikasi yang bersifat konstruktif adalah kualifikasi yang digolongkan kepada kualifikasi pencerahan. Dikatakan sebagai pencerah karena proses layanan bantuan yang diberikan kepada tenaga pendidikan adalah untuk meyakinkan tenaga pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah yang A. Anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya yang dimilikinya secara proporsional. Yang B. Melalui proses pendidikan itu yakni akan terjadi proses pemanusiaan manusia oleh manusia yang telah memanusia. C. Terjadi perubahan tingkah laku di kalangan peserta didik karena terjadinya transfer pengetahuan. Kualifikasi konstruktif sebagai kualifikasi pencerahan ini mengharuskan seorang pengawas pendidikan memiliki ciri-ciri yang pertama, sadar sebagai tenaga kependidikan yang memiliki etika profesional dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Yang B, memahami bahwa proses kegiatan kepengawasan cenderung tidak terlihat oleh stakeholders pendidikan sehingga kegiatan pengawasan bukanlah kegiatan yang bersifat populis. Yang C, mencintai proses kepengawasan sehingga tanpa reservoir sehingga melakukan tugas tak berdasarkan hati nurani. Yang D,
tidak berorientasi kepada materi sehingga watak keresian terinternalisasi dalam berperilaku. Yang E, memahami secara mendalam fungsi reward dan punishment dalam proses pendidikan. Yang F, menjadikan personel sekolah sebagai mitra dan menjauhi sikap arogan ketika melakukan tugas di prasekolah. Selanjutnya, terkait dengan kompetensi pengawas sekolah dipaparkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah. Dinyatakan bahwa kompetensi pengawas sekolah atau madrasah meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi supervisi manajerial, yang ketiga, kompetensi supervisi akademik, yang keempat, kompetensi supervisi evaluasi pendidikan, yang kelima, kompetensi penelitian pengabdian, dan yang keenam, kompetensi sosial. Berikut perincian tentang kompetensi tersebut. Yang pertama, kompetensi pengawas taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Yang kedua, kompetensi pengawas sekolah menengah pertama atau SMP dan pengawas sekolah menengah atas atau SMA dalam rumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA, TIK, IPS, bahasa, olahraga kesehatan atau SB seni budaya. Yang A, kompetensi kepribadian. Seperti yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang ketiga, kompetensi pengawas sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam rumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA dan TIK, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan, seni budaya, teknik dan industri, pertanian dan kehutanan, bisnis dan manajemen, pariwisata, kesejahteraan masyarakat, atau seni dan kerajinan. Selanjutnya, jenjang jabatan dan pangkat pengawas sekolah. Jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang pertama, pengawas sekolah muda. Yang kedua, pengawas sekolah madya. Yang ketiga, pengawas sekolah utama. Jenjang pangkat pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya. Terdiri dari yang pertama, pengawas sekolah muda, penata, golongan ruang 3 atau C, penata tingkat 1, golongan ruang 3 atau D. Yang kedua, pengawas sekolah madya, pembina, golongan ruang 4 atau A, pembina tingkat 1, golongan ruang 4 atau B, pembina utama muda, golongan ruang 4 atau C. Yang ketiga, pengawas sekolah utama, pembina utama madya, golongan ruang 4 atau D, pembina utama, golongan ruang 4 atau E. Pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Supervisi adalah segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya untuk memperbaiki pembelajaran, mengembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pembelajaran, metode mengajar, dan penilaian pembelajaran. Menurut Sahertian, supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada guru-guru, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki pengajaran. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan terdiri dari yang pertama, pengawas berkualitas. Dalam supervisi pendidikan, supervisor bisa memonitoring kegiatan proses pembelajaran di kelas. Kelas memonitoring ini bisa dilakukan melalui kunjungan supervisor ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. Yang kedua, pengembangan profesional. Dalam supervisi pendidikan, supervisor bisa membantu guru
mengembangkan kemampuannya dalam memahami pembelajaran, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Teknik-teknik tersebut bukan saja bersifat individual, melainkan juga bersifat kelompok. Yang ketiga, peningkatan motivasi guru. Dalam supervisi pendidikan, supervisor bisa mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuan sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Supervisor bisa menumbuhkan motivasi kerja guru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi prinsip supervisi pendidikan. Apa aja sih? Yang pertama, supervisi dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Kedua, supervisi bersifat kreatif dan konstruktif. Ketiga, supervisi harus sensitif dan efektif. Keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada guru. Yang kelima, supervisi harus berdasarkan pada kenyataan. Yang terakhir, supervisi harus memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk mengandalkan self-evaluation. Nah, itu aja sih dari prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dan sekian, terima kasih video dari Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah informasi lebih kepada kalian. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.